Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat, Baik, Bu. Puji Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita syukuri ya. Mari sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk Marcelina, silakan pimpin doanya. Baik, Ibu. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Berdoa selesai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Marcelina, doanya luar biasa sekali ya. Aduh, siswa-siswa Ibu sekarang sudah gede-gede semua ya. Mari kita harus syukuri semuanya itu karena kesehatan yang diberikan Tuhan itu memang harus disyukuri ya. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu apakah hadir semuanya di kelas ini? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nelly hadir? Ada, Bu. Ya, hadir semua berarti ya. Hadir semua berarti ya. Ya, Bu. Hari ini kita belajar tentang mengembangkan kemampuan diri, ya. Mengembangkan kemampuan diri. Tentu dengan mendengar kata mengembangkan kemampuan diriku, pasti sudah membayangkan, oh, ini berarti berbicara tentang kemampuan. Oh, sudah atau tidak ya saya mengembangkan? Mari kita lanjut ya. Nah, apa yang mau dipelajari dari mengembangkan kemampuan diriku? Kita di sini diminta supaya bisa menghasilkan karya yang orisinal, karya yang asli dari diri kita. Karya yang seperti apa? Yaitu kita harus mampu mengeksplorasi dan mengekspresikan. Apa itu eksplorasi? Eksplorasi itu berarti kita mencari, mengekspresikan, mengungkapkan pikiran, perasaan kita sesuai dengan minat kesukaan dalam bentuk karya atau tindakan serta diapresiasikan karya tersebut ya. Lalu kemudian kenapa kita harus mengembangkan kemampuan diriku? Ya, kemampuan diriku itu harus dikembangkan secara kreatif. Kenapa harus dikembangkan secara kreatif? Apa itu kreatif? Kreatif itu artinya kita mampu menghasilkan sesuatu yang orisinal, yang bermanfaat, yang berguna, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga banyak orang, ya. Jadi jangan kita lalu berpikir bahwa ketika kita memiliki kemampuan, kemampuan itu lalu kita hanya untuk diri kita sendiri. Itu tidak baik ya anak-anak ya. Jadi kemampuan yang kita miliki akan lebih indah, lebih sempurna, dan lebih bernilai di mata Tuhan jika kemampuan itu kita kembangkan dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, itu kreatif. Ya, jadi kita harus mengembangkan kemampuan kita secara kreatif. Maka dari itu, dengan semua yang kita miliki, semua yang sudah diberikan oleh Allah, kemampuan itu harus kita kembangkan supaya kita bisa menjalani kehidupan kita setiap hari, kita bisa membedakan mana kemampuan jasmani dan rohani, lalu kemudian kita bisa menangkap pesan dari Injil Matius bab 25 ayat 14-30 yang nanti kita akan dengar, dan kemudian kita ungkapkan semuanya itu, syukuri semuanya itu kepada Tuhan ya. Ya. Baik, sebelum memulai itu mari kita dengarkan dulu cerita kisah inspiratif tentang seorang laki-laki yang bernama Asep. Ini ya, laki-laki yang bernama Asep. Dia ini dengan keterbatasan, ia berusaha untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya untuk menghidupi kehidupannya dan keluarga. Ya, mari kita dengarkan. Selamat bersama kami di program Sapa Indonesia Siang, saudara. Informasi berikut ini mengenai kisah inspiratif mengenai seorang pemuda disabilitas di kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang berjalan dengan menggunakan tangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernahkah Anda sekali saja menyerah dalam menjalani sesuatu? Jangan pernah menyerah. Jalanilah hidup dengan ikhlas dan terus berusaha. Semangat yang tinggi seperti ini juga diperlihatkan oleh Acep Yunus Komarudin
pemuda asal Kampung Aboh, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya, yang terlahir tanpa kaki. Panasnya aspal tetap ia lewati untuk mencari nafkah, menghidupi dirinya dan ibunya. Kisah Asep panjang untuk diceritakan. Namun banyak orang di Kota Tasikmalaya mengetahui bahwa ia telah bertahun-tahun berjualan dengan menarik kotak plastik berisi dagangan dengan tubuhnya. Dan kedua tangannya digunakan sebagai kaki untuk berjalan. Jalan PSBB. Ya, kita sudah melihat tadi bagaimana Asep ini ya, kisah inspirasi perjuangan mencari nafkah hidup di tengah keterbatasan. Kita melihat perjuangan Asep dan motivasinya yang begitu luar biasa dalam memperjuangkan untuk bisa mencari nafkah dengan keterbatasan. Dia memiliki kemampuan yang hanya segelintir orang memiliki keterbatasan seperti itu. Seringkali ketika kita memiliki kemampuan, kita tidak mensyukuri, tidak mengembangkannya. Kisah inspiratif dari Asep ini perlu kita contohi semangat motivasinya yang tidak putus asa, ya, yang tidak gampang putus asa, yang tidak mudah menyerah dengan keterbatasan yang dimilikinya. Dari cerita tentang kisah inspiratif tadi, coba anak-anak bisa mungkin mengingat kembali dari cerita itu tadi, kira-kira keterbatasan apa yang ada pada Asep dalam video tersebut? Ya, Marcelina. Iya, Ibu. Asepnya tidak punya kaki, Bu. Ya, betul sekali ya. Tapi dia masih memiliki motivasi hidup ya. Masih berusaha mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya ya. Kemampuan apa dia masih memiliki tangan, maka dengan tangan dia akhirnya berusaha berpikir bahwa bagaimana saya bisa berjalan seperti orang memiliki kaki. Lalu kemudian, bagaimana cara Asep mencari nafkah, Murni? Mencari nafkah dia dengan tangannya, dia mengayunkan tangannya dengan apa Ibu tuh buat Bu? Berjualan. Ya, dia tidak bisa berjalan, dengan tangannya dia berjalan. Berjualan, Ibu. Ya, berjualan. Bagus sekali. Lalu, apakah Asep memiliki kemampuan? Tora? Ya, benar Bu, Asep memiliki kemampuan. Dengan keterbatasannya, dia bisa berusaha mencari nafkah untuk menafkahi dirinya dan ibunya. Ya, bagus sekali. Sudahkah Asep memiliki kemampuan, sudahkah Asep mengembangkan kemampuan dirinya, Bene? Apakah Asep sudah mengembangkan kemampuan dirinya? Sudah. Asep sudah mengembangkan kemampuan milikinya, seperti dalam cerita tadi, dia berjalan menggunakan kedua tangannya sambil menarik gerobak plastik berjualan. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Terus, apakah yang bisa kita contoh dari bernama Asep ini? Ya, Emi, ada? Saya Bu, dia yang bisa dicontoh dari Asep ini jangan malu jualan Bu. Ya, bagus sekali. Tidak pesimis Biarpun ya. tidak punya kaki. Iya, bagus sekali. Semua jawaban anak-anak super sekali ya. Dipertahankan jawabannya yang super itu dan ditingkatkan kembali. Lalu hari ini kita akan membahas tentang kemampuan, aku mengembangkan kemampuan diriku yang terdapat di dalam Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Di mana di situ diceritakan tentang perumpamaan tentang talenta. Apa itu talenta? Talenta itu adalah bakat atau kemampuan. Jadi bakat atau kemampuan yang kita miliki itu sesungguhnya sudah diberikan oleh Allah yang di dalam Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30 ditekankan kepada kita supaya bakat itu harus dikembangkan. Ketika kita tidak mengembangkannya, maka bakat atau kemampuan yang kita miliki itu akan diambil oleh Allah, akan punah. Maka dari itu, tugas kita sebagai manusia yang dilahirkan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, dilahirkan lewat kedua orang tua kita, tugas kita adalah mengembangkan bakat kemampuan kita. Dan minat juga harus ada. Ketika seseorang memiliki bakat, tidak memiliki minat, maka bakat itu akan mati di tengah jalan. Jadi minat dan bakat itu harus seimbang.
Ketika kamu misalnya memiliki teman yang punya bakat, tetapi dia tidak berminat untuk mengembangkan bakatnya. Jadi apa tugasmu? Tugasmu itu adalah harus memberi motivasi kepada dia supaya dia mampu mengembangkan bakatnya. Paham sampai di situ anak-anak? Paham, Di dalam Ibu. Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 itu dikisahkan tentang ada orang diberi oleh tuannya, yang satu 10, yang satu 5 dinar, yang kedua itu 2 dinar, yang ketiga itu adalah 1. Apa yang terjadi setelah tuannya pergi ke luar negeri? Ternyata ketiga orang ini tadi, ini ya, yang satu tadi 5, yang kedua 2, yang ketiga 1. Apa yang terjadi? Ternyata yang pertama itu diberikan 5, dia kembangkan dan menghasilkan menjadi laba 5. Dan yang kedua diberikan 2 dan dia menghasilkan laba 2. Laba kata bahasa kita tuh untung ya. Laba tuh artinya untung ya anak-anak ya. Lalu apa yang terjadi dengan orang yang ketiga? Orang yang ketiga ini setelah diberikan, coba baik-baik anak, gambar apa yang nampak di situ? Orang yang ketiga diberikan apa yang dibuat oleh dia? Nggak ada, Bu. Tetap 1. Dia hanya 1. menyimpan di bawah pantatnya. Dia tidak mengembangkannya. Dia tidak mengembangkan seperti orang pertama yang berusaha berlari sekeras-kerasnya. Berusaha untuk mengembangkan. Orang kedua juga begitu. Orang yang ketiga tinggal santai duduk. Begitu juga dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita memiliki kemampuan, kita pendam, kita malas mengembangkan, maka kemampuan itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Inilah yang dibuat oleh orang yang ketiga. Ketika diberikan uang, apa yang dia lakukan? Dia menyembunyikan ke dalam tanah. Lanjut. Jadi dalam kisah Asep kita belajar untuk tidak mudah putus asa. Jadi dari motivasi Asep kita diminta supaya kita selalu mampu untuk mengembangkan bakat-bakat kemampuan kita. Dan keunikan yang sudah kita miliki itu sebenarnya merupakan karunia dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena talenta yang Allah berikan itu harus dikembangkan dan itu yang sudah dipercayakan Allah kepada kita untuk dikembangkan dan tidak boleh dipendam seperti yang dibuat oleh orang yang ketiga ini ya. Ada yang menyembunyikannya ke dalam tanah dan ada yang santai ya. Lalu yang ketiga yaitu talenta yang kita terima dari Tuhan itu harus menjadi sumbangan yang khas. Sumbangan yang khas seperti apa? Yaitu sumbangan yang berarti bagi diri kita juga bagi banyak orang. Jadi ketika kita memendam talenta atau bakat kemampuan kita, maka itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa, bahkan itu bisa diambil oleh Allah dari kita ya. Selanjutnya, anak-anak setelah bakat kemampuan yang kita miliki, maka coba sekarang ya. Dari kisah inspirasi tadi, apa yang bisa kita lakukan jika keterbatasan atau kemampuan itu menimpa dengan diri kita? Apa yang akan kita lakukan? Ayo, Bene. Apa yang akan Bene lakukan ketika Bene mengalami keterbatasan? Apakah dari kisah inspirasi tadi, motivasi dari kisah inspirasi Asep itu mampu membangkitkan semangat Bene? Saya tetap berusaha semaksimal mungkin, Bu. Ya, bagus sekali ya. Berarti sama seperti Asep ya semangat. Terus, kemampuan jasmani dan rohani ya. Ini berputar tentang kemampuan jasmani dan rohani. Kemampuan jasmani itu seperti berolahraga, menyanyi, bermain gitar, bermain biola, bermain bola kaki, bermain voli. Itu disebut kemampuan jasmani. Sedangkan kemampuan rohani itu yang berhubungan dengan kehidupan rohani kita, berdoa, memuji Tuhan, menyanyi, atau anak-anak misalnya Miss Dinar mau menerima ketika ditugaskan untuk membaca Alkitab dan lain sebagainya. Itu kemampuan jasmani dan rohani ya. Jadi kemampuan itu harus dikembangkan ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, jelaskan bagaimana cara kita bisa menempuh untuk mengembangkan kemampuan kita. Caranya yaitu dengan cara berlatih ya. Nah, apakah di sini sudah ada yang berusaha untuk mengembangkan kemampuannya dengan berlatih? Sudahkah itu dijalankan oleh anak-anak? Marcelina? Ya, Ibu. Sudahkah dijalankan? Sudah, Ibu. Ya, bagus sekali.
Lalu pesan apa yang ada dalam Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30? Pesan yang bisa kita tarik dari situ tadi itu adalah pesannya kita harus mengembangkan bakat kemampuan kita. Yang ada pada diri kita harus dikembangkan, ya. Nah, yang kelima, bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur kemampuan diberikan kepada kita? Ayo Nelly, bagaimana cara kita mengungkapkannya? Ya Bu, cara mengungkapkannya dengan berdoa, merawat diri, tubuh. Ya, bagus sekali Nelly. Ya. Lalu kemudian, ini pertanyaan untuk kita semuanya. Sama-sama sambil kita renungkan ya. Kira-kira selama ini sudahkah kita bersyukur dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah? Ayo, Nelly sudah bersyukur? Sudah, Apakah Bu. sering bersyukur atau kadang-kadang atau jarang atau tidak pernah? Kadang-kadang, Bu. Ya, bagus. Marcelina, saya bersyukur. Sudahkah Marcelina bersyukur untuk mengembangkan kemampuan diri? Sudah, Sudahkah Bu. Marcelina? Sering, kadang-kadang atau jarang? Kadang-kadang Ibu. Berarti ditingkatkan itu ya. Ya. Lalu Emi ya, Emi sudahkah bersyukur menjalankan kemampuan jasmani dan rohani, Emi? Sudah, Bu. Seringkah kadang-kadang, jarang atau tidak pernah? Kadang-kadang, Bu. Ditingkatkan itu ya, berarti ya. Iya, Lalu Bu. kemudian Tora, sudahkah bersyukur karena dikuatkan melalui Injil yang kita dengarkan tadi? Sudah, Bu. Ya, sering, kadang-kadang, atau jarang sekali atau tidak pernah? Oh, sering, Bu. Oh, bagus sekali, super. Pertahankan itu ya. Ya, Bu. Jadi anak-anak yang lain juga harus mencontoh ya, seperti yang Tora buat, sering melakukannya. Supaya apa? Kemampuan yang kita dapatkan itu dilipat gandakan oleh Allah. Iya, Bagaimana? Ibu. Semangat atau tidak ketika kita mendengar kalimat yang dikatakan dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 mengatakan bahwa ketika kita mengembangkan bakat kemampuan, Allah akan melipat gandakan kemampuan itu. Apakah merasa termotivasi dengan kalimat itu, merasa memiliki semangat anak-anak? Iya, Ibu. Semangat, Bu. Oh, luar biasa Semangat, sekali Bu. ya. Semangat, Bu. Terus yang kelima, saya bersyukur karena membantu orang-orang. Sudahkah ya Murni bisa membantu orang-orang? Bisa Bu, contohnya pernah bisa contohnya itu membantu ibu waktu memasak, mencuci, itu sudah saya coba Bu. Iya, bagus sekali ya. Membantu orang tua itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya, akan dilipat gandakan ya. Sebagai anak Tuhan memang itu yang harus kita lakukan ya. Nah, maka dari itu nanti kalian kerjakan atau menggambar tentang bakat atau kemampuan yang paling menonjol. Coba kamu ingat-ingat kembali. Kira-kira bakat atau kemampuan apa yang ada dalam dirimu yang paling menonjol? Gambarkan itu sebagus mungkin. Nanti kalau belum selesai, dilanjutkan dengan PR. Ya anak-anak, paham dengan tugas yang Ibu berikan? Sudah mengerti? Paham, Bu. Paham, Ibu. Ya, Bu. Baik. Jadi setelah kita mengembangkan semuanya itu, maka sekarang tugas kita ya, mari kita renungkan kembali ke belakang, melihat kembali ke belakang. Sudahkah saya menyadari kemampuan diri saya? Sudah atau belum? Ayo. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudahkah saya menyadari kemampuan jasmani dan rohani yang ada dalam diri saya? Sudah. Sudah, Bu. Baik. Jika sudah melakukan itu, kita bisa merefleksikannya. Maka sekarang mari kita teguhkan, kita yakinkan bahwa saya harus mengembangkan kemampuan diri. Mari kita tutup semuanya, kita ingat ya. Mari kita belajar sekolah dengan sekolah, kita kembangkan bakat rohani kita dengan banyak berdoa, supaya dengan demikian kita memperoleh ilmu yang berlimpah, baca buku yang banyak, berlatih yang banyak, supaya tentram dan bahagia akan meliputi kita. Kembangkan kemampuan agar Allah melipat gandakan. Seperti Terak ini yang tidak memiliki ban, dia masih memiliki motivasi, semangat untuk mengembangkan kemampuannya. Ya, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Untuk Murni, silakan pimpin doanya. Baik Bu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Selesai kita berdoa.
Nama Bapa, terima kasih. Putra, dan Roh Putra dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Resti. Untuk evaluasinya diketahui melalui pendahuluan tadi, pembukaan, kegiatan inti, dan penutupnya. Secara keseluruhan sudah sangat baik Ibu. Kemudian interaksi antara guru dan siswa juga terjadi dengan baik. Demikian Ibu, secara keseluruhan sudah sangat baik. Terima kasih.